Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah. Jumat Mubarak, kembali kepada kajian Ramadan kita. Tak terasa waktu berlari, kali ini sudah hari ke-25. Ya, ini episode ke-25. Ibu-ibu, bapak-bapak pengajian yang dirahmati Allah. Kemarin kita membahas, topik pembahasan kita kemarin adalah mengenai keseimbangan antara waktu kita mengisolasi diri kita sendiri dan waktu kita berinteraksi dengan orang lain, atau waktu kita menyendiri dan waktu kita berinteraksi dengan orang lain, lebih tepatnya. Ya. Nah, ini memang tidak ada yang baik di sini atau baik di sana, tetapi memang kita harus berada di tengah-tengah. Kita harus balance. Ya. Nah, tetapi memang ada pada saat-saat tertentu, ya, seperti halnya seorang atlet yang ingin mempersiapkan diri menghadapi Olimpiade misalnya. Mereka atau atlet tersebut memasuki pemusatan latihan, ya. Nah, sama kita juga kalau kita ibaratkan kita ingin menghadapi 11 bulan di dunia bebas, katakanlah. Kita butuh bulan Ramadan untuk mempersiapkan diri kita. Jadi di bulan Ramadan ini adalah seperti pusat pelatihan bagi kita, di mana kita melatih diri kita agar kita lebih siap menghadapi 11 bulan ke depan. Kemudian insya Allah kita kembali ke bulan Ramadan lagi. Ya, dan kita sebutkan sebetulnya setiap minggu pun kita diberikan hal seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada hari Jumat, hari yang penuh berkah. Kita berusaha beribadah di hari Jumat sebaik-baiknya, mempersiapkan diri, refleksi diri sendiri. Semoga kita siap menghadapi hari-hari selanjutnya. Kemudian Allah dengan maha rahmatnya mengembalikan kita kepada hari Jumat, di mana kita merefleksi, beribadah lagi, recharge lagi, sama seperti itu. Jadi Ramadan ini dapat dilihat juga sama seperti hari Jumat, tetapi sebagai bentuk katakanlah pusat pelatihan yang lebih fokus, lebih besar, ya, karena 1 bulan namanya. Dan menurut beberapa ahli, ya, kadang-kadang juga di luar Islam, di luar sisi agama, ya, katakan untuk inculcate, untuk menanamkan suatu kebiasaan, kita perlu waktu sedikitnya 30 hari. Ini bukan dari sisi agama, ya, 30 hari atau katakanlah sampai ada yang 40 hari. Nah, Allah SWT memberikan kita 30 hari. Ya, setan di belenggu, sufidatu sayatin. Ya. Jadi kita diberikan kesempatan untuk melihat dan memperbaiki diri sendiri. Ya. Nah, oleh karenanya di bulan Ramadan tentunya disarankan kita lebih banyak menghabiskan waktu kita untuk melihat diri kita sendiri, hati kita sendiri, ya. Dan tentunya ini tidak berarti bahwa kita selalunya untuk mengunci diri kamar atau bagaimana, ya, berefleksi, bermeditasi. Tidak selalu demikian. Memang perlu waktu demikian dan ada waktunya untuk seperti itu. Dan kita harus menyiapkan waktu untuk hal-hal demikian. Seperti Rasulullah SAW sendiri setiap hari 2 jam sebelum subuh bertahajud, kemudian dilanjutkan dengan bertafakur. Kemudian kita tahu Rasulullah SAW sering juga berangkat ke Gua Hira. Ya. Nah, memang ada waktunya. Nah, tetapi juga di bulan Ramadan juga kita juga tetap berinteraksi. Tapi dalam berinteraksi kita harus selalu melihat diri kita, hati kita. Ya, karena kita sebutkan kemarin bahwa melatih hati kita juga bisa dilakukan pada saat kita berinteraksi dengan orang lain. Tetapi hal itu bisa dicapai kalau kita sudah pada sampai tingkat yang tertentu dalam bermeditasinya, ya. Jadi pada saat kita sudah dalam bahasa Arab sudah hadir, ya. Bahasa Indonesia juga menggunakan kata hadir. Dari berefleksi kita seolah-olah sudah selalu hadir, selalu bersaksi, ya, di hadapan Allah. Walaupun kita melakukan kegiatan lain, tetapi hati kita tetap fokus kepada Allah. Nah, sama pada saat sudah sampai seperti itu, akan terasa walaupun kita berinteraksi dengan orang lain, hati kita tetap fokus. Kita tidak melihat orang lain itu sebagai aja orang yang berkata, berbicara terhadap kita, tapi kita melihat esensi orang tersebut, melihat sebagai tanda-tanda dari Allah. Ya, karena tanda-tanda Allah itu ada di sekitar kita, di alam semesta, di tanda-tanda Allah juga, atau isyarat-isyarat Allah juga diberikan kepada saudara-saudara kita, sehingga kita dapat melihatnya. Juga diberikan dalam diri kita sendiri juga, hingga kita dapat bermeditasi dan mentafakuri diri kita sehingga sadar akan diri kita.
Ya, jadi demikian bulan Ramadan itu. Pergunakan waktu untuk bermeditasi, mengkontemplasi diri sendiri, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, sehingga hati kita hadir. Ya, karena sering kali kita tuh hatinya either jauh ke depan atau di masa lalu, ya, belum move on di masa lalu, atau terlalu berangan-angan ke depan dan lupa apa yang ada di saat ini. Itu kecenderungan hati kita. Ya, dengan bermeditasi kita melatih diri kita untuk selalu berada pada saat ini. Ya, sehingga pada saat kita berbicara dengan orang itu, kita juga memperhatikan, pay attention. Ya, Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya oleh para sahabat pada saat mereka berbicara pada Nabi, seolah-olah tidak ada orang lain dunia. Fokus Nabi itu fokus terhadap mereka. Ya, pada saat berbicara, attentive listening, ya istilahnya, ya seperti itu. Nah, tetapi kemarin juga kita berbicara lepas bulan Ramadan, lepas masa isolasi, menyendiri, berkontemplasi meditasi di sini, kita kembali kepada lingkungan kita. Ya, kita berinteraksi dan kita membahas bahwasannya kemarin dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Jadi perbaikan diri sendiri, memperbaiki diri kita sendiri tidak berhenti sepanjang masa, tidak hanya di Ramadan. 11 bulan kemudian juga kita berlatih sendiri, dan pada saat itu cobaannya lebih berat di 11 bulan yang lain. Tetapi kita harus melihat juga bahwasanya misalnya kita tidak dengan serta-merta menutup diri, tetap kita harus praktekkan meditasi, katakanlah 5-10 menit, tapi juga lakukan ya interaksi dengan orang lain. Perhatikan, pay attention, hadir pada saat itu. Jangan ngelamun ke depan atau belum move on di masa lalu. Ya, kalau ada orang bicara depan berinteraksi dengan teman, perhatikan, attentive listening. Ya, perhatikan karena antar hati ke hati itu seperti ada sinar ya, di mana kita bisa saling memahami dan saling belajar. Ya, demikian pembahasan kita kemarin. Melanjutkan dari situ, sedikit pada kesempatan kali ini ialah kita lepas dari bulan Ramadan, ya. Kemudian kita ingin meningkatkan kesadaran kita akan diri sendiri, kesaksian kita atas Allah di depan. Bagaimana caranya? Apakah itu harus kita selalukan sendiri? Apakah menjadi beban kita sendiri bahwa kita selalu menjadi harus bermeditasi, harus attentive listening, harus menyelesaikan masalah kita sendiri? Ya, apakah semuanya harus dilakukan oleh kita sendiri? Nah, kita pernah membahas sedikit sekali dalam beberapa kajian yang lalu bahwasannya jawabannya tidak ya. Jadi kita juga tentunya patut belajar ya terhadap orang lain. Ya, jadi patut memiliki seseorang yang kita look up, istilahnya dalam bahasa Inggris. Misalnya kita berinteraksi dengan imam kita di masjid setempat, ya. Kita berinteraksi, berbicara, mengenal. Kita berinteraksi dengan orang yang lebih tua dari kita, ya, karena mereka lebih berpengalaman, lebih lama hidup di dunia, mereka lebih banyak melihat, ya. Kita bisa berinteraksi, ya. Demikian. Nah, jadi Imam Al-Ghazali dalam satu kitabnya, dalam kitab besar kitab besar Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa kita memerlukan seorang guide, seorang petunjuk, ya, dalam menaungi hidup kita, mengarungi hidup kita ini. Kita perlu seorang guide, spiritual guide, ya. Tetapi Imam Al-Ghazali juga menyatakan bahwa hal itu tidak mudah, ya. Ini Imam Ghazali tahun 1100, ya, mengatakan tidak bisa, apalagi zaman sekarang, ya, tidak mudah mendapatkan seorang spiritual, dan itu bisa merupakan perjuangan hidup kita, ya, dalam berinteraksi, berkenalan, berinteraksi dengan orang lain, dengan imam, dengan orang yang lebih tua, dengan kerabat-kerabat kita. Kita mencoba melihat, mencoba apakah kita bisa mempelajari, mencoba mencari frekuensi yang sama, istilahnya, ya, dengan mereka dalam mengarungi hidup kita ini sendiri, ya. Nah, tetapi walaupun susah, Imam Al-Ghazali tetap memberikan kriteria-kriterianya, ya. Pertama, seorang yang layak menjadi seorang spiritual guide adalah orang yang balance, ya. Seperti kita ketahui dalam hadits Jibril, Islam itu ada iman, ada Islam syariah, kemudian ada ihsan, atau ihsan ini kadang-kadang orang menyebutnya ilmu tasawuf, ya. Tetapi sebetulnya hal ini adalah sesuatu yang berjalan
paralel dan walaupun berjalan paralel tetapi saling berhubungan. Nah, kita dalam mencari imam harus mencari yang seimbang. Ya, kita tetap belajar terhadap banyak orang tidak apa-apa, tetapi yang kita jadikan spiritual guide itu harus yang balance. Ya, keiman akidahnya kuat, syariahnya juga bagus, dan tasawufnya juga bagus. Ya, kalau kita dapat menemukan, insya Allah Allah memberikan jalan. Kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar kita dipertemukan dengan seorang imam atau maaf dengan seorang spiritual guide yang balance semuanya, ya, yang balance. Tidak hanya yang kuat akidahnya, tetapi tidak terlalu care dengan ihsannya. Terlalu kuat syariahnya, tapi tidak terlalu care dengan yang lainnya, yang duanya, tapi yang balance. Dan insya Allah perjalanan. Dan pertama, kita harus mengetahui hal tersebut dan senantiasa meminta Allah. Jadi guide itu harus yang balance. Itu satu. Ya. Kemudian tentunya dari Imam Al-Ghazali pada saat itu tidak ada internet atau apapun ya. Jadi memang interaksi langsung. Tetapi kemudian kalau di zaman kita agak susah ya. Dan kita merilai atau bergantung pada seringkali dengan online juga ya. Nah, kita harus hati-hati kalau dengan online ya. Kalau untuk mencari ilmu, menambah ilmu ya, kita akan kembali ke poin ini sebentar lagi, tapi untuk menambah ilmu mungkin kita boleh secara online karena ini adalah realita hidup kita sekarang ya. Tapi kalau untuk menjadi spiritual guide itu susah ya kalau online. Kita harus melihat orangnya ya. Kita harus melihat bagaimana dia hidup sehari-hari, bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan anak-anaknya, bagaimana dia memperlakukan hal orang lain. Jadi tidak hanya penampilannya dia pada saat ceramah saja, terus pada saat halaqah saja, tapi full. Ya, karena kita ingin menjadikannya sebagai spiritual guide kita. Ya. Jadi spiritual guide itu dalam konteks yang disampaikan oleh Ghazali tidak hanya balance dalam ilmu agama, tetapi juga balance dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan siapa modelnya? Model terbaiknya adalah Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, tetapi Imam Ghazali tadi menyebutkan, tapi sebelum Ivan lupa ya, tadi Ivan sebutkan mencari ilmu melalui online. Ya. Kita juga harus hati-hati ilmu melalui online. Ya. Dalam arti kita terbuka mendengarkan, tetapi jangan langsung diabsorb. Ya. Kita harus pandai-pandai mencerna. Dan kita harus senantiasa meminta kepada Allah agar diberikan petunjuk. Tidak apa-apa mendengarkan. Ya. Tapi kita harus dalam mencerna, kita harus hati-hati. Ya. Harus pandai. Ya, memilih. Ya. Dan kalau tidak tahu, itulah gunanya bertanya pada imam, bertanya pada lebih tua, dan mendiskusikan dengan rekan sejawat. Which comes to the second point ya dari Imam Al-Ghazali. Kalau imam spiritual guide tidak mudah ya, cobalah mencari companion, sahabat. Ya. Nah, kalau kita lihat ya Rasulullah SAW memanggil teman-teman kerabatnya itu sebagai sahabat. Dalam bahasa ini companion, suhbah. Ya. Itu berbeda dengan istilah teman katakanlah. Ya. Sahabat itu lain. Atau bahkan katakanlah murid. Rasulullah SAW misalnya dalam agama Kristen ya, murid-murid Yesus. Jadi kadang-kadang ada hubungannya itu guru-murid. Tapi Rasulullah SAW hubungannya itu sahabat. Ya. Karena mereka saling berinteraksi, saling belajar sesamanya. Of course, Rasulullah menjadi panutannya. Karena Rasulullah SAW mendapat wahyu dari Allah. Ya. Tetapi sesama sahabat, mereka saling berinteraksi, bersahabat. Ya. Companion dalam bahasa Inggris, bukan friend. Ya. Nah, yang kedua, Imam Ghazali menyatakan, carilah seorang sahabat. Ya. Nah, bagaimana seorang sahabat itu? Nah, tentunya tadi sahabat itu kadang-kadang lebih bagus kalau dia lebih tua. Ya. In general kadang-kadang lebih bagus kadang lebih tua. Mungkin sekarang kita ada yang lebih muda, kadang-kadang memang seperti demikian. Tapi biasanya lebih tua itu lebih umum. Ya, karena mereka lebih banyak memakan asam garam, mencoba asam garam hidup ini istilahnya kan. Ya, lebih tua companion. Dan yang lebih penting lagi menurut Imam Al-Ghazali adalah yang sejalan dengan kita. Ya, misalnya kita ini interest misalnya ya dengan Islamic spirituality. Dalam mencari guide, carilah yang sejalan ya.
Katakanlah kita belajar dengan katakanlah seorang imam di masjid, mungkin kita ada yang sedikit berbeda pendapat, tidak apa-apa. At the end dia imam kita, ya. Tetapi kita tidak harus mengikuti semuanya kan, ya. Tidak harus semuanya. Dan tetapi dalam mencari sahabat, mencari spiritual guide, kita harus sejalan frekuensinya. Pertama tentunya kita harus tahu frekuensi kita sendiri, makanya kita harus banyak merefleksi, bermeditasi untuk memahami diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak tahu diri kita sendiri, bagaimana kita tahu mencari seorang yang frekuensinya dengan kita sama. Tetapi subhanallah, Allah SWT sering memberikan jalan. Kadang-kadang pada saat kita ketemu, klik, ya. Tapi tentunya ini bukan ketemu di tempat-tempat sembarangan, ya. Kadang-kadang pada saat ketemu di suatu halaqah, semua suatu kuliah keagamaan, klik, ya. Ada kadang-kadang seperti itu. Bahkan salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan bahwa bahwanya manusia itu seperti tentara, ya. Kalau diterjemahkan langsung di bahasa Arab, ya, junuduhum, ya, seperti tentara, ya, jundi, ya. Kalau orangnya dekat, mereka cepat dekat, ya. Jadi katakanlah kalau mereka itu hubungannya katakanlah seperti tentara bersama-sama, itu dekat mereka, ya. Tetapi kalau mereka berjauhan, katakanlah itu agak sulit untuk berhubungan, ya. Nah, ini diterjemahkan oleh para mufasir sebagai pada saat kita sebelum turun ke dunia ini. Jadi sebelum turun ke dunia ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf kalau tidak salah kita menyatakan bala syahidna, dan itu banyak jiwa-jiwa yang sebelum jadi manusia, ya. Nah, katanya menurut para mufasir, kalau pada saat kita di alam tersebut menyebutkan bala syahidna, kita ini berdekatan dengan jiwa yang lain. Pada saat kita turun ke dunia dan kita bertemu, kita tuh dekat, ya. Jadi itulah karena hadis Aisyah itu sulit dimengerti, tetapi para sahabat menjelaskan demikian. Pada saat sebelum turun ke dunia, salah satu tafsir dari hadis ini, ya, kalau kita berdekatan pada saat kita menyatakan bala syahidna di sebelum turun ke dunia ini, kita pada saat bertemu di dunia tuh kadang-kadang ini orang baru bertemu tapi kok sudah klik, ya. Nah, itu katanya seperti itu. Jadi yang kedua ini companion. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicarikan teman sejalan, ya, dalam perjalanan menuju Allah ini, sehingga mungkin kita secara tidak sadar dalam satu halaqah bertemu, klik, kemudian kita berteman. Mungkin berbeda jauh, ya, tapi klik rasanya, ya, seirama dalam bahasa Indonesia, ya. Itulah demikian, ya. Nah, kalau tidak ada, ya itu tadi, ya, masih tidak ada juga yang teman, ya tetap berusaha, tetap berinteraksi dan terus meminta kepada Allah dan terus belajar, ya, bisa dari buku-buku, bisa dari online, bisa dari rekan-rekan kita seperti bahasan kita kemarin, ya. Setiap orang beriman adalah cermin bagi orang beriman yang lain, ya. Jadi pada saat kita menjalani perjalanan kita menuju Allah, apalagi setelah bulan Ramadan ini di mana banyak cobaan, tentunya kita memerlukan orang lain. Tidak semuanya harus diselesaikan oleh diri sendiri, ya. Dan dalam memilih orang lain, kesimpulannya adalah pertama, kalau mungkin carilah seorang guide, spiritual guide, seorang imam, seorang guru, ya, bagi kita. Kalau tidak mungkin, carilah seorang sahabat yang sejalan dengan kita, ya. Tentunya lebih baik kalau dia lebih tua atau lebih baik ilmunya, ya. Tapi kalau tidak ada, seimbang pun tidak apa-apa. Tetapi sama-sama mau. Jadi saling memperbaiki, ya, saling mengingatkan. Seperti kajian kita kemarin, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwasanya kita ingin mencari seseorang yang kalau ada skorpion di baju kita, mereka akan mengatakan begitu ada skorpion. Jadi kalau kita membuat sesuatu kesalahan, mereka menyatakannya kepada kita, kamu sebaiknya seperti ini, seperti itu. Tentunya dengan penuh adab, maaf. Dan tentunya kita juga berkewajiban untuk melakukan demikian kepada teman kita, terhadap sahabat kita, dengan penuh adab, dengan penuh sopan santun, ya, menyatakannya. Jangan di depan umum, ya, menyatakan ini salah itu saja. Dan pada saat kita berdua berbicara, sampaikannya, ya, dengan penuh adab dan sopan santun. Jadi demikian, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, kajian kita pada saat ini. Jadi insya Allah kita niatkan setelah di Ramadan ini kita mencoba memahami diri sendiri. Setelah itu kita coba mencari spiritual guide kita dalam mengarungi, susah sekali ya bahasanya, mengarungi hidup kita di dunia ini.
ya. Bisa berupa spiritual guide guru, bisa mencari teman, sejawat, ataupun sahabat, ya, yang searah, ya, yang satu tujuan. Tentunya satu tujuan dalam konteks agama, ya, kita tidak membicarakan dalam konteks di luar agama ini, ya. Kemudian kalau masih susah juga, ya coba ya berinteraksi dengan rekan-rekan dengan cara yang kita sebutkan kemarin dalam kajian kita, ya. Present in front of them, attentive listening, ya, memahaminya. Jangan kita berbicara tetapi pikiran kita ada di masa depan atau di masa lalu, belum move on, ya. Berbicara, ya. Insya Allah kalau kita berbicara dengan hadir di depan lawan bicara kita akan banyak berinteraksi dan banyak belajar, ya, secara tidak sadar. Karena seringkali kita nggak fokus, ya. Biasanya kita tidak dapat apa-apa, cuma ngomong aja, ya. Tapi kalau kita berbicara dengan attentive listening, mencoba memahami apa yang poinnya dia, jangan memotong, ya, jangan memotong bicara, mendengarkan. Ini kalau kita tidak mempunyai spiritual guide, tidak mempunyai sahabat, ya gunakan rekan-rekan di sekitar kita. Mungkin itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, untuk belajar dari rekan-rekan sekitar kita. Tapi caranya bagaimana? Dengan attentive listening, jangan memotong, mencoba memahami poinnya, fokus. Jangan di depan berbicara tetapi pikiran ada di mana-mana, ya. Demikian Ibu-ibu, Bapak-bapak pengajian Agari, mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.